Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Azahra Aulia Wijaya selaku representatif dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan debat kali ini, saya berperan selaku tim oposisi atau tim kontra dan selaku pembicara utama. Pada kali ini, mosi yang akan kami bahas mengenai Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya membahas argumen serta perdebatan yang jauh lebih lanjut mengenai mosi, izinkan saya membahas definisi tentang tentang tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Tes ini ditujukan untuk orang tua yang ingin memiliki anak agar lebih siap dalam aspek ekonomi dan psikologisnya. Orang tua merupakan ayah dan ibu dari seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun dari hubungan sosialnya. Sedangkan anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa, dan juga negara. Dewan Juri yang terhormat, mosi kali ini sangat penting untuk dibahas karena setiap orang tua pasti memiliki kepribadian yang berbeda dan tidak dapat dipukul ratakan begitu saja. Tidak semua orang tua harus melakukan tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Cara orang tua mendidik anak tidak selamanya dengan kekerasan, karena orang tua pastinya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim oposisi menyatakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan kepada para orang tua. Dengan memiliki anak, pasti di setiap hati nurani orang tua akan timbul rasa sayang yang sangatlah tulus kepada anaknya. Bagaimana cara mereka mendidik sang anak memang dapat memengaruhi kondisi psikologis dari anak. Namun perlu diingat, tidak ada tes kelayakan yang dapat memastikan apakah orang tersebut sudah siap memiliki anak atau belum. Seperti yang kita ketahui, kondisi psikologis setiap orang mudah berubah di setiap waktunya, seperti adanya faktor ekonomi ataupun masalah keluarga yang dapat memungkinkan timbulnya emosi pada sang anak dalam keluarga tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Sebelum punya anak, terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu orang tua pikirkan, mulai dari mental, finansial, fisik, faktor usia, hingga kondisi hubungan. Bukan semata-mata karena siap atau tidak siap dalam memiliki anak. Jika hanya terpaku pada uji syarat kelayakan, lantas bagaimana nasib atau keadaan mental orang tua yang memang pada realitanya sudah siap memiliki anak, namun hasil tes mengatakan bahwa mereka belum menyanggupi syarat tersebut? Apakah itu tidak akan mengganggu kondisi psikologis dari orang tua? Nah, terdapat beberapa alternatif lain selain uji kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang bisa dilakukan dalam upaya agar tumbuh kembang anak tetap terjaga dan berlangsung bahagia. Yang pertama, ada kompromi antar pasangan. Sebelum memutuskan untuk memiliki anak, cobalah berdiskusi dengan pasangan mengenai sejauh mana persiapan yang telah disiapkan dalam memiliki anak. Perbedaan pendapat tersebut dapat mendatangkan perselisihan. Jadi, sebaiknya didiskusikan dengan kepala yang dingin. Yang kedua, ada finansial. Orang tua perlu mengeluarkan cukup banyak uang saat menjadi orang tua baru. Contohnya seperti biaya melahirkan, perawatan selama mengandung, hingga biaya rumah sakit setelah melahirkan. Belum lagi untuk menunjang kehidupan sang anak yang setelah dilahirkan tersebut. Yang ketiga, ada fisik. Pertimbangan lain sebelum memutuskan untuk memiliki anak adalah fisik, terutama bagi ibu yang harus menjalani kehamilan dan persalinan. Berbagai ketidaknyamanan dapat dialami oleh seorang ibu, seperti mual, kelelahan, sakit, dan juga nyeri. Penting untuk mendapatkan perawatan prenatal sedini mungkin untuk tetap sehat sepanjang kehamilan. Jadi, antara pola kesehatan psikologis dan kesehatan fisik itu harus seimbang dan tidak dapat diunggulkan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada usia. Usia juga harus dipertimbangkan dalam memutuskan untuk memiliki anak. Hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua dapat beresiko bagi ibu maupun janinnya. Bukan hanya usia seorang ibu saja, melainkan usia suaminya juga harus dipertimbangkan. Jika usia suami sudah senja saat keturunannya masih kecil, dikhawatirkan kemampuannya tidak lagi produktif untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan anaknya. Begitupun sebaliknya, jika usia suami yang terbilang cukup muda, mungkin dia belum siap untuk mencari penghasilan lebih dalam menghidupi anak-anaknya. Yang kelima, ada kondisi hubungan. Jika pasangan memiliki hubungan yang tidak harmonis, keinginan memiliki anak harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pasalnya, mempunyai anak merupakan tantangan besar sehingga membutuhkan hubungan yang kuat untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang ada dalam keluarga.
Jika orang tua memiliki parenting yang baik dan benar, maka tanpa dilakukan tes sebagai syarat memiliki anak pun mereka akan jauh lebih siap secara lahir dan secara batinnya. Yang perlu diingat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sosok kepribadian anak dicerminkan dari kepribadian kedua orang tuanya. Anak secara otomatis akan merekam apa saja yang pernah dilakukan oleh orang tua kepadanya. Jika dari keluarga terdahulunya cara parenting sudah terlaksana dengan baik, maka itu akan berlanjut terus-menerus kepada anak mereka berikutnya. Saya, sebagai tim oposisi, yakin bahwa cara mendidik dan mempersiapkan kehadiran anak tidak hanya terpaku pada tes syarat kelayakan memiliki anak. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur pada pasal 45 sampai dengan 49. Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tua tetapi juga memiliki kewajiban. Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah menghormati dan menaati kehendak yang baik dari orang tuanya. Dan bila mana anak tersebut telah dewasa, ia wajib merawat dan menjaga orang tuanya dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya. Dengan demikian, banyak cara yang dapat dilakukan oleh orang tua agar dapat memastikan tumbuh kembang anaknya terpenuhi, baik fisik maupun psikologisnya. Jika hanya terpaku pada tes kelayakan memiliki anak, lantas bagaimana bisa orang tua menyiapkan faktor lain yang ikut berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak tersebut? Seandainya orang tua sudah merasa yakin dan merasa bahwa dirinya siap untuk memiliki anak, pasti tanpa melakukan tes kelayakan pun semuanya akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, saya selaku tim kontra atau tim oposisi, dengan berlandaskan argumen-argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya, sekali lagi menyatakan atau menegaskan bahwa saya sangat tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terima kasih.